Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas modul-modul ERP atau Enterprise Resource Planning. Saya sendiri Intan Siti Moani sebagai moderator NIM 2019-53017. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Lu'lu'atul Maknunah, NIM 2019-53027. Lalu ada Muhammad Khairul Rizki, 2019-53025. Ada Ahmad Mujib, 2019-53020. Dan yang terakhir, Efri Zulfia, 2019-53036. Baik, di sini saya yang akan membahas materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ERP. ERP ini adalah sebuah aplikasi bisnis yang memiliki modul-modul yang dihubungkan dengan proses bisnis pada perusahaan dalam hal keuangan, produksi, dan sumber daya perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Lu'lu'atul Maknunah. Dipersilakan. Karakteristik ERP. Yang pertama, sistem ERP merupakan paket perangkat lunak yang didesain pada lingkungan client server, baik berbasis desktop atau tradisional maupun berbasis web. Yang kedua, sistem ERP memproses bagian besar dari transaksi perusahaan dan kegiatan perencanaan. Dan dalam beberapa hal terdapat perpaduan antara proses dan kegiatan ini. Yang ketiga, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk menyimpan data. Penyimpanan setiap data dilakukan sekali saja. Selanjutnya, sistem ERP mengizinkan pengguna dapat mengakses data secara cepat. Yang terakhir, sistem ERP memungkinkan penyesuaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Selanjutnya, selanjutnya ada modul-modul pada paket ERP. Apa saja? Slide selanjutnya, yang pertama ada finansial, yang terdiri dari 5 modul. Yang pertama ada financial accounting. Modul ini yang digunakan sebagai parameter dalam menghitung keuntungan, mengukur kinerja keuangan dengan berbasis pada data transaksi. Terus data yang disediakan ini nantinya digunakan sebagai. Yang kedua ada controlling. Nah, modul yang digunakan untuk mengontrol. Fungsinya sebagai pendukung kegiatan pengendalian investasi, pengendalian kegiatan keuangan, memantau, merencanakan saat kegiatan pembayaran sesuai jadwal. Terus juga dalam kegiatan penggandaan barang dari proses pembelian sampai pada mengontrol penggunaan dana perusahaan untuk unit-unit kerjanya. Yang ketiga ada investment management. Modul ini sebenarnya berkaitan dengan modul treasury atau bendahara keuangan, tapi modul ini lebih pada menunjukkan analisis investasi jangka panjang dan aset tetap dari perusahaan untuk pembuatan keputusan nantinya. Salah satu modulnya ada enterprise controlling, yaitu memberikan akses mengenai kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan dan controlling, akses untuk pengembangan investasi termasuk juga SDM dari perusahaan dan dalam pemeliharaan aset perusahaan. Terus yang terakhir ada treasury, fungsinya itu untuk mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting atau perkiraan dengan aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Rizky. Ya, distribution and manufacturing. Ada 7. Yang pertama yaitu logistik execution.
yaitu modul LO merupakan modul yang terkati dengan modul lain seperti modul PP, EC, SD, MM, PM, dan GM. Yang kedua adalah sales distribution. Modul SD ditekankan pada penggunaan strategi penjualan yang mampu mengantisipasi perubahan pasar. Prioritas utama dari penggunaan modul ini adalah untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas. Yang ketiga adalah material management. Fungsi utama dari modul MM adalah untuk membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam tipe bisnis apapun. Selanjutnya adalah production planning. Modul PP ini berfungsi dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai pada proses pengiriman produk. Selanjutnya ada plan maintenance. Modul PM berfungsi untuk mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan, mengatur data perawatan, dan mengintegrasikan data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Keenam, ada quality management. Modul QM terintegrasi dengan modul PP, PI, production. Salah satu fungsi dari modul QM adalah untuk menyediakan master data. Yang terakhir ada project system. Modul project system dikonsentrasikan untuk mendukung kegiatan berikut ini. Perencanaan terhadap waktu dan nilai, perencanaan detail dengan menggunakan perencanaan cost element dan unit cost, ada koordinasi dari sumber daya melalui otomasi permintaan material, pemantauan terhadap material, serta penutupan proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. Selanjutnya, Human Research. Modul ini digunakan untuk mengelola sumber daya manusia secara lebih spesifik. Human Research ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif dan tepat waktu terhadap gaji, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Kedua, melindungi data personalia dari pihak luar. Tiga, membangun sistem perekrutan dan membangun SDM yang efisien. Selanjutnya yaitu keterkaitan proses bisnis dengan modul IRP. Penerapan IRP pada perusahaan dalam proses bisnis dapat meningkatkan kualitas sistem informasi yang dimiliki dengan perancangan aplikasi yang dapat mengintegrasi proses bisnis dan dapat meringankan pekerjaan serta informasi yang didapat akan lebih akurat, cepat diterima, dan tepat pada waktu saat dibutuhkan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, IRP adalah manajemen yang terintegrasi dengan proses bisnis inti secara real-time dengan bantuan software dan teknologi. Dalam manajemen bisnis, biasanya IRP diterapkan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola semua data dari kegiatan bisnis dengan menggunakan sistem manajemen database. IRP digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap sumber daya seperti uang, bahan mentah, kapasitas produksi, dan hal-hal lain seperti pemesanan, pembelian, dan penjualan. Nah, dengan menggunakan IRP ini, sistem pengelolaan data dapat diakses oleh semua orang atau bisa disebut dengan sistem share data. Saat ini, IRP tidak hanya dipasarkan pada perusahaan besar yang sudah memiliki kapasitas ekonomi yang kuat, tetapi perusahaan kecil juga semakin banyak yang menggunakan IRP dalam proses bisnis mereka, agar lebih teratur, rapi, dan juga meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi, penggunaan IRP dalam proses bisnis dapat mengubah cara bisnis dari yang mulanya tradisional menjadi ke arah modern. Sekian, kembali ke moderator.
Baiklah, demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Tan.